Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, akhirnya ya yang ditunggu-tunggu rilis juga. Ya, ini tuh adalah sebuah produk terbaru dari Stanley ya, keluarga Fatmax. Ya, ini tuh adalah sebuah cordless nailer gun. Ya, yang dimana ini tipenya adalah 18GA untuk tipe pakunya. Dan untuk tipe unitnya sendiri SCN 618. Dan ya, ini yang ditunggu-tunggu ya untuk melengkapi platform cordless 18 volt atau 20 volt Stanley Fatmax. Ya, jadi seperti apa produknya, kira-kira mantap atau tidak, ada kendala atau tidak? Oke, kalau gitu langsung aja ya kita bahaskan ke produknya. Ya, jadi seperti ini ya untuk dusnya. Oh ya, karena ini bare tool ya, yang unit only, jadi kita tidak mendapatkan baterai. Jadi di sini kita bisa memasangkan baterai yang P20 ya, 2AH yang tipenya SB202, dan bisa juga memakai yang P20 4AH atau tipe SB204. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini contohnya, ini yang 2AH seperti ini. Jadi dia harus yang sama-sama Fatmax. Jadi untuk produk ini dia tidak bisa dipakaikan baterai Stanley yang non Fatmax ya, atau brand berbeda seperti DeWalt atau Black Decker. Nah, itu dia nggak masuk. Jadi dia harus sama-sama Fatmax. Ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi untuk boxnya seperti ini, bisa kita perhatikan di sini ada keterangannya Stanley Fatmax 20 VMAX cordless nailer. Di sini ada keterangan baterainya ya, V20 lithium ion. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada selling pointnya ya. Yang pertama, improved battery technology, yang kedua longer battery life dan minimal safe discharge, dan ya no memory effect. Dan ya di sini bisa teman-teman lihat ya, dia tuh up to 425 kali tembakan ya untuk paku 18GA-nya. Ya, jadi 425 nail with one battery 2AH P20 volt battery. Jadi dengan baterai 2AH dia bisa sekitar 425 tembakan. Luar biasa. Dan ya untuk kapasitas nail magazine-nya atau isi pakunya itu bisa 100 pieces ya. Dan ya di sini keterangannya battery not include. Nah, di sini untuk gambar unitnya seperti ini ya, sangat sangar sekali. Dan oke, di bagian bawah kalau kita perhatikan ya nggak ada keterangan apa-apa. Di bagian samping, nah di sini ada keterangannya Stanley Fatmax dan gambar unitnya, dan ya di sini ada Stanley 2 years limited warranty. Jadi untuk garansi Stanley ini dia 2 tahun ya. Kalau untuk baterai dia 1 tahun no repair. Jadi artinya kalau untuk baterai dia rusak diganti gitu. Ya. Selanjutnya di bagian belakang, oke, belah sini dulu kita lihat, perhatikan ya. Di sini juga sama aja Stanley Fatmax, ini ada gambar unitnya. Ini untuk tipenya sendiri SCN 618 ya, seperti itu. Dan di bagian belakang kalau kita perhatikan, nah ini cuman gambar-gambar penggunaannya ya, seperti ini ya. Jadi ya ini teman-teman bisa lihat untuk platform baterainya juga udah tergolong lengkap ya untuk Stanley Fatmax ini, seperti ini. Oke, langsung aja ya kita cek isinya, kita mendapatkan apa aja. Ya, yang pertama tentunya kita mendapatkan ini tuh adalah buku petunjuk manual ya, yang dimana di bagian dalamnya di sini bisa kita lihat ada kartu garansi. Nah, jadi pastikan teman-teman itu membeli produk yang asli, yang dimana disertai dengan kartu garansi ya. Jadi ini produknya resmi. Nah, ini untuk kontak centernya, lokatornya ya. Nah, bisa di scan aja seperti itu. Oke, saya ketepikan dulu. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat kita mendapatkan ya bonus paku ya. Ini untuk pakunya ada 3 ukuran ya. Jenisnya 18GA nailer dan 100 pieces paku 1 in ya. Dan selanjutnya ada 100 pieces paku 1/4 in dan ada 100 pieces paku 2 in, seperti itu. Untuk ukurannya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, bisa kita lihat di bagian dalam. Nah, jadi dia itu pakunya tipe F ya, kalau teman-teman beli di pasaran seperti F20, F25, F50. Jadi dia bisa maksimal F50 ya, 5 cm seperti ini. Oke, kita ketepikan dulu. Selanjutnya ada apa lagi? Ini ada belt clip ya, ini dipasangkan di samping bodinya ya, bisa kita cantolin. Dan ada apa lagi? Nah, sepertinya habis ya. Ini tinggal boxnya aja. Ini unit saya ketepikan dulu. Ini boxnya ya, kita ketepikan. Oke, langsung kita lihat ke unit utamanya. Ya, seperti ini ya untuk unitnya. Ya, sangat sangar sekali karakternya.
Ya, untuk beratnya sendiri ini walaupun tergolong kelihatan gede ya, tapi untuk beratnya menurut saya masih masih normal sih, masih masuk akal. Coba kita timbang ya untuk unit only ini tanpa baterai, dia beratnya di ya 2,4 kiloan ya, seperti itu. Ya. Oke. Oh ya, sekarang kita pasang dulu untuk belt clip yang ada di samping sini ya. Jadi biar enak nanti kita nge-reviewnya. Nah, jadi tinggal kita pasangkan seperti ini. Baru kita kencangkan kembali. Nah, oke ya, jadi seperti ini. Makin mantap. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk spesifikasi unitnya. Ya, tadi udah kita bahas di boxnya, tapi di sini kita bahas lebih lanjut biar lebih jelas ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini ada tipenya SCN618 kode Snyler, tipenya B101 50 mili. 50 mili itu adalah kapasitas panjang paku maksimalnya, 18 volt ya, 20 Vmax. Dan ya, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini tuh adalah 18 GA ya, braid nail, dan untuk ukuran pakunya itu dari 16 sampai 50 mili ya. Ya, 16 atau 15 itu sama. Jadi minimal dia 15 mili atau F15 dan maksimal dia 50 mili itu F50. Ya, seperti itu untuk spesifikasinya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai material atau build quality-nya ya. Ya, untuk build quality-nya overall ini menurut saya udah sangat mantap sekali ya. Kita lihat secara detail di bagian magazine-nya ya. Ini tuh dari metal ya, seperti ini. Dan ya, untuk bagian body-body ini ya dominan plastik, tapi untuk kualitas plastik dari Stanley ini tergolong mantep ya. Ya, memang harus plastik sih, kalau sampai metal nggak kebayang beratnya seperti apa ya. Ya, makanya dia dibikin ya seringan mungkin. Ya, di sini yang bagian hitam-hitam ini dia ada rubbernya ya. Jadi ini dia sebagai bumpernya gitu. Jadi kalau kepentok nggak terjadi apa-apa. Dan di bagian handle ini juga full rubber seperti ini. Jadi dia dipegangnya ya sangat ngegrip sekali ya. Posisinya juga tergolong enak nih untuk dipegangnya, dan ya overall secara build quality ya Stanley ya nggak diragukan lagi. Nah, selanjutnya mengenai fitur-fitur ya, untuk mengisi pakunya kita cukup tarik ke belakang aja. Nah, kita lihat magazine-nya, ini cara bukanya, kita tinggal tekan tuasnya, kita tarik ke belakang ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian depannya juga ini tuh ada untuk ngebuka pakunya kalau dia nyangkut ya, atau istilahnya ngejam. Dia itu kalau nggak mau keluar bisa kita ambil pakunya dari sini. Ini kita tinggal angkat aja seperti ini. Nah, jadi kita tuh udah nggak perlu tools lagi ya untuk ngebuka paku yang ngejam atau yang nyangkut. Jadi udah lebih praktis. Nah, seperti itu. Ya, fitur selanjutnya ya kita coba pasangin baterai aja dulu ya, biar lebih gampang untuk ngejelasinnya. Nah, cara pasang baterainya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia teman-teman bisa perhatikan di sini ada triggernya. Nah, triggernya ini dia nggak akan bisa kepencet ya sebelum kita tekan unlock. Nah, ini harus kita posisikan di posisi unlock karena ini dia ngelock nggak bisa dipencet. Jadi kita harus tarik ke belakang seperti ini. Nah, baru triggernya bisa ditekan. Nah, apabila triggernya bisa ditekan pun dia nggak akan langsung bisa nembak ya, karena untuk safety-nya dia udah tergolong bagus. Jadi kita mesti tekan dulu, ini ada safety-nya. Ini ditekan, harus ditekan ke bidang kerjanya, baru dia bisa ditekan triggernya, baru dia bisa keluar paku ya. Kalau nggak dia nggak akan nembak untuk pakunya. Dan ya di situ juga ada 2 buah LED kanan dan kiri untuk penerangan apabila kita bekerjanya di lokasi yang kurang cahaya ya, seperti itu. Ya, seperti itu untuk fitur-fiturnya. Oh ya, ada satu fitur tambahan lagi. Ini ada fitur yang namanya tombol release ya. Nih. Nah, jadi kalau nanti terjadi apa-apa, misalkan pakunya nyangkut, bukan nyangkut ya, misalkan error dari sistemnya, terjadi apa-apa, teman-teman bisa fungsikan tombol release ini yang fungsinya untuk mereset ya. Jadi kalau terjadi error ya pakai tombol atau tuas yang ada di sini, seperti itu aja. Oke ya, jadi untuk fitur-fitur ya saya rasa udah. Oh, ada satu lagi fiturnya, yaitu fiturnya adalah untuk mengatur kedalaman paku ya. Jadi lidah pistonnya itu mau seberapa dalam bisa kita setting dari bagian sini. Nah,
Jadi ini fungsinya untuk mengatur kedalaman lidah pistonnya. Kadang beda material lembut dia terlalu masuk ya, bisa kita naikkan dikit. Kalau kayunya keras ya, misalkan pakunya kurang tenggelam, bisa kita setting dari sini. Ya, ini lebih ke explore aja ya. Nah, jadi tidak bisa kita patokan seberapa dalamnya. Ya, seperti itu untuk fitur-fitur bisa dibilang udah tergolong lengkap ya. Oh ya, di sini juga teman-teman bisa lihat di bagian depan itu untuk pinnya dia ada bantalannya ya, biar tidak merusak permukaan material yang kita paku. Jadi dia nggak langsung besi, dan di sini juga dia ada cadangannya. Kalau ini rusak atau hilang bisa kita gantikan yang di sini. Ya, seperti itu ya. Oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita cobain, kita teskan secara fungsi. Sekarang kita mulai dari paku yang terkecil dulu ya, F15. Nanti kita coba sampai yang ke F50. Oke, kita coba pasangkan seperti ini. Nah, jadi cara buka pasangnya ini tinggal tekan aja tombol button yang ada di sini. Nah, seperti itu. Oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita cobain seperti apa feelsnya, performanya, ada kendala atau tidak. Ya, langsung aja kita cobain. Ya oke ya, kita akan coba ke berbagai material ya. Ini kita coba ke papan kayu solid. Dan ya, ini tadi kita masukkan paku F15 atau 15 mili ya. Jadi ini untuk settingan kedalaman pakunya. Ini saya coba yang paling rendah dulu. Kira-kira udah masuk atau belum? Kita coba teskan ya. Jadi kalau belum masuk bisa kita setting seberapa butuhnya. Oke, kita coba. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dia pakunya masih nongol seperti ini. Itu artinya kita harus setel agar dia lebih dalam. Cara setelnya seperti ini. Itu tadi paling dangkal ya. Nah, ini menengah. Nanti kalau kurang juga kita setel lebih dalam lagi. Nah, tergolong udah kelebihan ya, udah terlalu masuk, berarti kebanyakan. Ini saya kembalikan. Nah, seperti ini. Kurang masuk dikit ya, masih nongol. Kurang. Nah, jadi ini yang pas ya. Nah, jadi kita harus explore sendiri seberapa keluaran lidah pistonnya supaya dia bisa datar dengan media. Jadi ini udah dapat settingan yang pas. Ini saya coba dulu ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini tuh menurut saya udah pas ya, udah datar. Nah, udah mantep sekali settingannya. Seperti itu. Jadi dari pabrikannya kita harus explore sendiri seberapa butuhnya, seperti itu. Kalau udah dapat seperti ini udah enak ya. Ya, itu tadi F15 ya atau 15 mili. Sekarang kita coba yang F30-nya. Ini yang 3 cm ya. Saya lock dulu triggernya. Oke, seperti ini. Kita unlock lagi. Kita coba ya, kita teskan apakah masih oke. Nah, ini tuh udah mantap sekali ya, asli datar. Nah, seperti itu. Ya, karena ini dia cuman satu fungsi ya, cuman paku lurus aja, paku I. Jadi dia lidah bekas pistonnya itu nggak kelihatan ya. Beda yang dia dua fungsi biasanya ada bekas lidah pistonnya yang sangat mengganggu. Tapi ini udah oke. Ya, sekarang kita coba untuk join plywood ya.
karena biasanya ini dipakai untuk ngejoin plywood seperti ini. Nah, seperti ini. Mantap. Oke, sekarang kita coba ke kayu solid ya. Apakah bisa tembus? Seperti apa tenaganya? Ini kayu ketebalan 2 inci ya. Kita coba tes untuk F30 dulu. Apakah bisa masuk? Kita coba tes ya. Nah, untuk F30 juga tergolong oke ya. Ya, sekarang kita coba untuk reloadnya, kira-kira bisa secepat apa. Kita coba tes. Kita coba secepat mungkin. Ya, bisa secepat itu ya, tergolong sudah oke nih. Ya, sekarang kita coba untuk paku yang lebih panjang, paku maksimalnya ya 50 mili atau F50 atau panjang 5 cm. Kita coba tes ke kayu solid. Saya kunci dulu. Oke ya, segede ini pakunya. Oh ya, untuk indikator pakunya sendiri, teman-teman bisa lihat ya, di situ ada jendelanya. Nah, kalau dia habis nanti dia akan terlihat sisa pakunya. Ya, ini terlihat seperti itu ya. Oke, langsung aja kita cobain apakah F50 di kayu solid masih lancar. Kita coba tes saja. Ya, lancar ya, tidak ada masalah. Cuman karena pakunya panjang dan kayunya tergolong keras, sepertinya kita mesti tambah dikit ya untuk kedalamannya. Oke, kita coba tes lagi. Nah, ini dia asli, mantap. Untuk reloadnya juga cepet ya, nggak loading lagi lama gitu. Udah mantap ya. Overall secara fungsi menurut saya udah enak ya, udah tidak ada kendala sama sekali, bekerja sebagaimana mestinya. Keren. Ya, oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, kita bicara fungsi ya. Untuk fungsinya sendiri ya tentunya ini tuh udah bekerja dengan baik. Untuk loadnya itu nggak terlalu lama ya. Jadi kita coba tadi secara cepat itu udah hampir menyamai dengan yang menggunakan angin ya. Jadi dia loadingnya tidak lama. Biasanya kan cordless nailer itu loadingnya cukup lama sehingga ya kita pekerjaannya juga nggak bisa cepat gitu ya. Tapi untuk yang Stanley ini dia udah bisa cepat untuk loadingnya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara feels ya, untuk feelsnya sendiri ya mungkin teman-teman ada yang bertanya, bang apa nggak berat bang? Ya, kalau menurut saya sih yang biasa pakai cordless nailer ini tuh menurut saya masih oke-oke aja ya. Tapi kalau teman-teman switch dari yang kompresor ke sini ya memang agak berasa beratnya gitu. Tapi kalau yang udah terbiasa menggunakan cordless nailer ya ini menurut saya ya tergolong ringan sih. Karena jika menggunakan baterai yang 2Ah aja ini beratnya sendiri nggak nyampe di 3 kilo ya. Ya lebih tepatnya di 2,8. Ya, jadi seperti itu ya overall kalau udah terbiasa menggunakan cordless nailer ya menurut saya ini tuh udah tergolong ringan. Jadi ditambah lagi untuk desainnya ini tergolong ergonomik ya menurut saya. Jadi dia itu tidak ada berat di daerah manapun. Jadi beratnya itu dia balance. Jadi sehingga kita itu handlingnya merasa menjadi nyaman, lebih ngegrip aja gitu. Ya, oke lah ya. Mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Overall secara fungsi ya menurut saya udah oke. Ditambah lagi untuk feelsnya juga enak ya, tidak ada kendala sama sekali. Dan ya overall menurut saya produk Stanley yang terbaru ini udah tergolong mantap. Ya oke lah, mungkin buat teman-teman yang masih
masih kepo dengan beberapa produk Stanley yang mungkin nanti akan launching lagi, ya follow aja di sosial medianya. Ya saya sertakan aja ya di bawah. Oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.